Selamat malam Pak Bang, perkenalkan nama saya Victor Rafael dari Prodi S1 Informatika angkatan 2003 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, proyek dasar pemrograman yang diberikan, yaitu membuat aplikasi katalog baju. Adapun isi dari penjelasan saya ini akan muat dalam 5 tahap. Yang pertama ada tahap perkenalan, yang kedua ada tahap tujuan, yang tahap ketiga ada ilustrasi, dan tahap keempat penjelasan fungsi, dan yang terakhir ada demo aplikasi. Untuk latar belakang ataupun tujuan dari tugas ini, yaitu kita perlu memahami apa itu aplikasi katalog baju. Aplikasi katalog baju merupakan aplikasi sederhana untuk mencatat daftar baju dan harganya. Daftar baju itu dapat dibeli oleh calon pembeli untuk memperoleh total pemasukan yang diterima. Dalam kasus ini, saya diminta untuk dapat mengimplementasikan aplikasi katalog baju sederhana pada konsol atau terminal menggunakan bahasa pemrograman C. Dalam aplikasi ini diasumsikan bahwa setiap data baju bersifat unik yang dibedakan berdasarkan model, brand, warna, dan ukuran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi dari alur atau tahapan aplikasi katalog baju yang saya buat menggunakan flowchart. Saya membuat flowchartnya menggunakan Draw.io, website Draw.io. Code adalah flowchart yang telah saya buat, dan saya akan menjelaskan eh, flowchart yang telah saya buat ini. Em, di sini tahap startnya adalah pilih menu. Eh, di bagian paling atas saya membuat menu, setelah itu membuat 3 pilihan di mana terdapat tambah katalog, baju dijual, dan keluar. Dan ketika pengguna memasukkan input di program satu, maka akan masuk ke bagian masukkan brand awalnya, dan jika input pengguna di bagian masukkan brand itu X, maka akan keluar output tindakan dibatalkan dan kembali lagi ke menu. Dan jika eh, input pengguna tidak X, maka akan lanjut ke bagian masukkan model. Selanjutnya dari masukkan model sampai ke bagian stok tersedia. Dan jika setelah itu akan keluar output sukses menambah katalog baju dengan brand lainnya yang tadi input pengguna, dan tampil juga daftar katalog baju yang ditambah katalog baju oleh pengguna dan balik ke menu. Selanjutnya saya menggunakan sebelumnya saya menggunakan if else saat di bagian brand agar dapat memilih 2 pilihan. Dan setelah balik ke bagian menu yang di atas sini, terdapat 2 pilihan lagi, yaitu X dan juga 2. Eh, Saat pengguna menginput X, maka akan keluar output menutup aplikasi. Eh, dan program akan berhenti. Dan jika input pengguna itu 2, eh, maka akan masuk ke bagian baju dijual dan masuk ke bagian 0, maka batal. Dan jika input pengguna itu 0, maka akan keluar output tindakan dibatalkan. Yang ingin maka akan masuk ke bagian jumlah yang ingin dijual si pengguna dari katalog baju yang sebelumnya disimpan. Seperti itu adalah pengertian singkat dari flowchart yang saya buat sesuai dengan alur aplikasi katalog baju. Selanjutnya saya akan melanjutkan eh, ke tahap berikutnya.
Selanjutnya, saya akan lanjutkan dengan penjelasan fungsi codingan. Em, Berikut adalah codingan dari aplikasi yang telah saya selesaikan dan saya akan menjelaskan dengan rinci setiap fungsinya. Pertama, kita mulai dari Intuit Studio H, di mana Studio H ini menyediakan fungsi untuk input dan output seperti printf, scanf, getchar, dan lain-lain. Untuk Studio Lib H ini menyediakan fungsi utilitas umum seperti malloc, relloc, free, exit, ataupun yang lainnya. Sedangkan string H ini menyediakan fungsi untuk memanipulasi string seperti strcmp, strdup, dan strcpy, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya ada define initial capacity spool ini. Initial capacity ini merupakan konstanta yang mendefinisikan kapasitas awal array katalog. Nilai ini digunakan untuk menentukan ukuran awal memori yang akan dialokasikan untuk menyimpan katalog pakaian. Selanjutnya, type def struct ini adalah struktur clothing katalog yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang setiap item pakaian dalam katalog. Struktur ini terdiri dari beberapa field seperti char model yang merupakan fungsi untuk menyimpan model baju, char brand yang berfungsi untuk menyimpan merek baju, char size untuk menyimpan ukuran baju, char color untuk menyimpan warna baju, dan double price untuk menyimpan harga baju. Sedangkan in, in stock ini sendiri merupakan berguna untuk menyimpan jumlah stok yang tersedia untuk baju tersebut. Eh, Sedangkan void display, tambah dan void baju dijual ini merupakan prototipe fungsi untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan didefinisikan nanti dan akan dibahas juga nanti. Ini untuk membantu compiler mengenali fungsi-fungsi tersebut sebelum implementasinya. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi main di mana ada double dompet sama dengan nol, di mana dompet ini merupakan variabel untuk menyimpan total pemasukan dari penjualan baju, sedangkan char choice ini merupakan variabel untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan pengguna atau user. Sedangkan count ini jumlah item saat ini dalam katalog dan capacity merupakan kapasitas maksimum katalog saat ini. Untuk clothing katalog katalog ini merupakan eh, memori yang dialokasikan untuk katalog menggunakan malloc dan dicek apakah alokasi berhasil. Jika gagal, program akan mencetak pesan kesalahan dan akan keluar. Atau memory allocation fail, seperti yang ada di sini. Selanjutnya, do ini sampai ke sini merupakan loop do while yang digunakan untuk menampilkan menu interaktif sampai pengguna memilih keluar atau X. Berdasarkan input pengguna, fungsi yang sesuai dipanggil yaitu satu atau memanggil fungsi tambah untuk menambah item baru ke katalog, dan dua ini untuk memanggil fungsi baju dijual untuk menjual item dari katalog. Selanjutnya ada X di mana ini mengakhiri loop dan keluar dari program. Sedangkan put lainnya akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Selanjutnya dari for integer ini sampai ke return nol ini merupakan eh, eh, ini perumpamannya sebelum keluar dari program, memori yang dialokasikan untuk string dalam setiap item katalog dibebaskan untuk menghindari kebocoran memori. Kemudian memori untuk array katalog akan dibebaskan. Selanjutnya ada fungsi display, di mana display ini berguna untuk menampilkan total pemasukan atau dompet dan daftar item dalam katalog.
Jika katalog kosong, pesan yang sesuai ditampilkan, dan jika ada item dalam katalog, masing-masing item ditampilkan dengan format tertentu. Untuk void display dan juga yang dalamnya ini memiliki artinya, yaitu eh, fungsi display, sorry, parameter cons ini berfungsi untuk eh, pointer ke array structure, sedangkan clothing catalog, parameter cons ini berguna untuk eh, pointer ke array untuk struktur clothing catalog, di mana berisi daftar item pakaian. Sedangkan parameter incount ini sendiri eh, jumlah item dalam katalog, dan parameter double dompet adalah total pemasukan dari penjualan pakaian. Untuk printf total pemasukan dan sampai eh, sini itu merupakan eh, menampilkan total pemasukan dengan format mata uang atau dolar menggunakan 3 angka desimal. Eh, untuk printf daftar katalog baju sendiri merupakan memeriksa menampilkan header untuk bagian daftar katalog pakaian dan memeriksa apakah katalog kosong. Selanjutnya itu ada menjelaskan mengenai if count 0 ini, di mana if count 0 ini jika count sama dengan 0 artinya tidak ada item dalam katalog, dan fungsi akan menampilkan pesan bahwa tidak ada item dalam katalog. Jika count tidak 0, blok kode else akan dieksekusi untuk menampilkan daftar item yang ada dalam katalog. Selanjutnya ini sendiri adalah menampilkan daftar item dalam katalog, yang dimana blok ini menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap item dalam katalog. Sedangkan for i kosong lebih kecil dari count ini eh, adalah loop yang berjalan dari 0 hingga count -1 mencakup semua item dalam katalog. Dalam setiap iterasi, printf menampilkan informasi tentang item pakaian dalam format yang ditentukan. Format-format ini yang dimana %D merupakan nomor urut item, eh, %S merupakan string, %3LF merupakan harga item dengan 3 angka desimal, dan %D adalah jumlah stok yang tersedia untuk item tersebut. Selanjutnya ada fungsi tambah, di mana fungsi tambah ini eh, berguna untuk membaca data baru dari pengguna dan menambahkannya ke dalam katalog. Pengguna bisa membatalkan penambahan dengan mengetik X. Setiap input disimpan dalam variabel sementara dan kemudian diduplikasi menggunakan strdat untuk menyimpan pointer ke string yang dialokasikan secara dinamis. Parameter clothing catalog ini sendiri eh, adalah pointer ke arah dinamis dari struktur clothing catalog. Ini memungkinkan modifikasi array di luar fungsi. Untuk parameter integer ini, parameter ini adalah count, pointer ke jumlah item dalam katalog, dan parameter incapacity ini merupakan pointer ke kapasitas maksimum saat ini dari array katalog. Printf-nya sendiri menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa pengguna sedang menambahkan item baru ke katalog. Sedangkan char temp 100 ini merupakan deklarasi buffer sementara temp untuk menyimpan input string dari pengguna. Printf brand x jika batal ini sampai ke char brand ini merupakan prompt untuk pengguna memasukkan merek pakaian. Sedangkan getchar sendiri
adalah digunakan untuk mengonsumsi karakter new line yang mungkin tersisa dari input sebelumnya. Sedangkan scanf-nya ini membaca suatu baris input dari pengguna dan menyimpannya di temp format yang berarti membaca hingga karakter new line. Sedangkan eh, fungsi if-nya ini berguna untuk memeriksa input adalah X yang menandakan pengguna ingin membatalkan tindakan dan jika pengguna membatalkan atau memasukkan X, fungsi akan menampilkan pesan pembatalan dan mengembalikan kontrol ke pemanggil. Jika tidak dibatalkan ke Jika tidak dibatalkan, maka strdap temp akan mengalokasikan memori dan menduplikasi string temp ke dalam range. Eh, Input untuk modelnya sendiri ada modelnya sendiri ada printf model di mana eh, sampai printf model itu menampilkan prompt untuk user memasukkan model pakaian dan scanf-nya ini sendiri eh, membaca input model dari pengguna dan menyimpannya di temp. Sedangkan caranya itu sendiri menyimpannya di temp strdam menduplikasikan string temp ke dalam model. Eh, Sedangkan printf ini sendiri sama seperti yang tadi, tapi ukuran dan printf ini juga sama, tapi warna dan double price ini sendiri eh, sama tapi harganya. Dan untuk in stok ini adalah untuk kita memasukkan input untuk stoknya. Sedangkan fungsi for integer ini for in sampai nol ini adalah kita memeriksa duplikasi dan mengalokasikan memori. Jika item yang ditambahkan sudah ada di katalog dengan merek, model, ukuran, dan warna yang sama, stoknya akan diperbarui dan jika katalog sudah penuh, kapasitasnya digandakan menggunakan reload. Sedangkan update ini, katalog ini adalah sampai count ini eh, kita menambahkan item baru ke katalog dengan menambahkan informasi yang telah diinput. Nantinya jumlah item atau count akan diperbarui. Hmm, Selanjutnya ada fungsi selanjutnya ada fungsi baju dijual di mana ini di mana fungsi baju dijual ini berguna untuk meminta pengguna memasukkan nomor item yang akan dijual dan jumlah yang akan dijual. Jika nomor item adalah nol, tindakan akan dibatalkan dan jika nomor item tidak valid, misalnya kurang dari satu atau lebih dari jumlah item yang ada dalam katalog, tindakan tindakannya juga nanti akan dibatalkan. Eh, Parameter kalau clothing katalog ini pointer ke arah dinamis dari struktur clothing katalog yang memungkinkan modifikasi array di luar fungsi dan parameter in count-nya sendiri adalah pointer ke jumlah item yang dalam katalog dan parameter double dompet adalah pointer eh, ke total pemasukan dari penjualan pakaian. Variabel lokal posisi ini digunakan untuk menyimpan posisi item yang akan dijual dalam array.
dan variabel lokal jumlah dijual ini digunakan untuk menyimpan jumlah item yang akan dijual. Sedangkan printf ini nantinya berguna untuk menampilkan prompt untuk meminta pengguna memasukkan nomor item yang akan dijual. Scanf-nya berguna untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya di posisi. Dan jika pengguna memasukkan nol, tindakan dibatalkan dan posisi mengembalikan kontrol ke pemanggil. Posisi ini sendiri adalah mengubah indeks dari satu base yang diinput oleh pengguna menjadi nol base yang digunakan dalam array C. Uh, untuk ini, if posisi lebih kecil dari nol sampai ke return ini, jika posisi kurang dari nol atau lebih besar atau sama dengan count atau jumlah item dalam katalog, tindakan dibatalkan karena posisi item tidak valid. Pesan kesalahan ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa posisi item yang dimasukkan tidak tersedia. Sedangkan printf baju tersedia ini sampai ke stok ini merupakan informasi lengkap tentang item yang ada pada posisi yang dipilih, termasuk eh, merek atau brand, model, warna atau color, ukuran atau size, dan harga per item atau price, dan juga jumlah stok yang tersedia atau stok. Sedangkan printf jumlah dijual ini merupakan prompt untuk meminta pengguna masukkan jumlah item yang ingin dijual, dan scanf-nya merupakan input dari pengguna dan menyimpannya di jumlah dijual. If jumlah dijual lebih kecil sama dengan nol itu, sampai kepada return-nya ini merupakan eh, perwujudan jika jumlah dijual kurang dari atau sama dengan nol, tindakan akan dibatalkan karena jumlah penjualan harus minimal satu dan pesan kesalahan nantinya akan ditampilin. Dan jika jumlah tidak dijual lebih besar dari stok yang tersedia atau ini, if jumlah dijual lebih besar, eh, maka tindakan dibatalkan karena stok tidak mencukupi dan pesan kesalahan juga akan ditampilkan. Ini sendiri fungsi yang di bawah ini merupakan untuk berguna untuk menampilkan dan mengurangi stok, di mana jumlah item yang dijual di input dikurangi dari stok item yang bersangkutan dan total pemasukan atau dompet diperbarui. Jika stok mencapai nol, item dihapus dari katalog dan memori yang dialokasikan untuk string akan dibebaskan. Eh, Begitu merupakan penjelasan mengenai codingan ini dan saya akan lanjutkan ke dalam tahap yang terakhir, yang merupakan demo di mana kita pertama akan mengcompile codingan ini terlebih dahulu dan masukkan gcc min.o 77, nama proyek kita yaitu proyek underscore nim. Setelah compile berhasil, kita akan merunnya, akan muncul seperti ini dan kita akan memasukkan inputnya sesuai yang ada di dalam test code di Delcom. Tepatnya test case yang kedua, di mana kita pertama memasukkan satu dan kemudian kita eh, menambah katalog bajunya itu, kita masukkan N Gucci, selanjutnya modelnya N YG monogram dan ukurannya NL, warnanya N hitam, harganya 999, stok tersedianya 99. Kita tambah katalog, habis itu masukkan X keluar dan kita pilih satu lagi dan masukkan X lagi dan satu dan X dan satu N Gucci, itu kita masukkan N GG
monogram, lalu NL, warnanya N hitam, lalu harganya 888, lalu sistem tersedia itu, dan eh, akan muncul rentetan-rentetan yang sesuai dengan expect expect output yang ada di Delcom. Selanjutnya kita akan mencoba juga dengan test case yang pertama. Kita run kembali, kita masukkan satu, kita tambah katalognya N Uci NGG terang terang L warna hitam, dan stok tersedia 99 1 XX. Maka kita selesai dengan keluar dan juga sesuai dengan expect output yang ada di Delcom. Eh, Demikian merupakan presentasi saya mengenai tugas yang diberikan, yaitu membuat daftar katalog baju. eh, Jika ada yang salah ataupun yang kurang, mohon dimaklumi dan diperbaiki. Terima kasih.